Menggunakan kalkulator dalam perhitungan perbandingan trigonometri. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kalkulator dalam perhitungan perbandingan trigonometri. Sebelumnya saya kenalkan dulu dengan dua jenis kalkulator. Secara umum kalkulator terdapat dua macam, yakni kalkulator biasa atau kalkulator reguler yang bentuknya seperti ini, dan kalkulator satunya yakni kalkulator scientific yang bentuknya seperti ini. Secara fisik, dua kalkulator ini dapat dibedakan berdasarkan banyaknya tombol yang ada dalam kalkulator tersebut. Kalkulator biasa karena digunakan hanya dalam perhitungan-perhitungan yang cukup sederhana, misalkan untuk menghitung uang, laba, rugi, terus perdagangan seperti itu. Berarti nanti hanya melibatkan biasanya penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, pembagian, dan mungkin sedikit negatif dan akar seperti itu, serta sisanya adalah persen, kemudian ada memori dan sebagainya. Itu biasanya tombol dari kalkulator biasa. Sementara itu pada kalkulator scientific, karena diperuntukkan dalam perhitungan-perhitungan yang bersifat sains, biasanya akan banyak sekali melibatkan tombol-tombol yang tidak ada pada kalkulator biasa. Seperti misalkan yang paling kalian kenal ya, sudah pernah kalian pelajari adalah tombol log, logaritma, LOG ini. Kemudian nanti ada tombol logaritma dengan basis bilangan natural, LN. Logaritma natural ini yang akan kalian pelajari nanti di level-level yang lebih tinggi. Kemudian di situ ada juga akar, kemudian satuan derajat, ini derajat, menit, detik, kemudian HYP, ini mungkin kalian akan kenal nanti di level kuliah, ini hyperbolik. Kemudian ada simbol ini yang hari ini kita fokuskan, yaitu sinus, tombol kosinus, dan tombol tangen seperti ini. Selain itu ada banyak lagi tombol, bisa ada tombol integral, kuadrat, pangkat, dan seterusnya. Oke, tombol-tombol yang akan kita gunakan dalam pembahasan kita pada hari ini akan saya tandai, yakni fokus pada tombol-tombol berikut ini, yaitu tombol sinus, kosinus, tangen, kemudian dan tombol satu lagi yakni tombol ini, shift. Tombol shift ini akan sangat penting nanti dalam perhitungan trigonometri. Oke. Seperti apa dalam contoh menggunakannya? Kita akan kasih contoh berikut ini. Oh ya, selain dengan menggunakan kalkulator fisik ini kalian juga bisa mendapatkan kalkulator melalui aplikasi yang bisa kalian download di smartphone kalian, atau bisa juga melalui browser. Saya praktekkan pada browser favorit kalian, misalkan saya pakai Microsoft Edge, silakan diketik di search di situ kalkulator scientific dalam bahasa Inggris, mungkin dalam bahasa Indonesia juga boleh. Nanti di situ akan memunculkan halaman kalkulator scientific seperti ini. Ya, walaupun tombolnya tidak sebanyak yang di kalkulator scientific fisik, tapi di sini sudah mewakili beberapa perhitungan-perhitungan yang sudah cukup mumpuni ya dalam perhitungan saintifik sehari-hari. Oke. Kita akan menerapkannya. Contoh, untuk menghitung berapakah nilai dari sinus sudut 30 derajat, maka dipencet seperti ini. Sin, kemudian 30 derajat. Jawabannya adalah 0,5. Jadi nilai dari sinus 30 derajat itu adalah 0,5 atau setengah. Kemudian kita akan mencoba menghitung berapakah nilai sinus dari 60 derajat. Kita sin, kemudian dimasukkan di sini 60. Kemudian klik sama dengan. Oh, berarti nilai sinus 60 derajat itu sekitar 0,86602540. Nilai ini adalah nilai pembulatan tentunya ya. Yang nanti bilangannya kalau diteruskan akan sangat banyak sekali, panjang dan tak ada ujungnya karena ini bilangan irasional.
Berikutnya, misalkan kita akan mencari, kita clear dulu, tombol C, clear. Kemudian kita akan menghitung berapakah nilai dari tangan 45 derajat, misalkan seperti itu. Diklik tangan, kemudian 45, seperti ini. Sama dengan, berarti hasilnya tangan 45 derajat itu sama dengan 1, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan kalkulator dalam penerapan soal. Saya akan punya contoh seperti ini. Contoh pertama, saya yang gambarnya ngawur ini, segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku sebut saja A, B, C, seperti ini. Kemudian dengan sudut A besarnya, misalkan saja suka-suka saya ini 40 derajat. Seperti ini. Kemudian diketahui sisi BC panjangnya adalah misalkan saja 10 cm. Kemudian diminta untuk tentukan panjang sisi AB, panjang sisi AC. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, kita akan coba analisis dulu ya. Fokus kita adalah di sudut A, yaitu sudut 40 derajat ini. Kita identifikasi dulu mana itu sisi depannya, sisi panjangnya, dan sisi sampingnya. Yang paling gampang ditentukan adalah sisi terpanjangnya ya, yaitu sisi AC. Kita tandai dengan PA. Kemudian sisi depan dari sudut 40 derajat ini adalah ini, sisi BC. Yang panjangnya sudah ada yaitu 10 cm. Dan sisanya sisi AB adalah sisi samping dari sudut A yang besarnya 40 derajat itu. Oke. Berikutnya, untuk menentukan panjang AB itu kan sisi SA. Kemudian sementara yang diketahui adalah sisi D. Dan saya coba ingatkan lagi mantra kita ya. Saya sebutnya mantra saja. Kalau sin itu adalah depan. Depan dibagi panjang. Kemudian apa kemarin? Kosinus itu kosapa. Samping dibagi dengan panjang. Kemudian mantra yang terakhir, tan itu desa. Berarti depan dibagi samping. Oke. Ini akan sangat berguna sekali dalam penggunaan trigonometri ya, perhitungan trigonometri. Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke soal. Untuk menentukan panjang AB adalah sisi samping ya. Kemudian yang diketahui adalah sisi depan, D. Yang ada D sama SA itu apa? Kalau dilihat di mantra ini, yang ada D sama SA adalah tan. Sehingga kita fokuskan perhitungan kita di pertama untuk menentukan panjangnya AB. Karena AB itu adalah SA, kemudian sementara yang diketahui itu adalah D, maka kita pakai tan. Tan itu memuat D, SA. Oke. Jadi ditulis seperti ini. Tangan dari sudut A itu sama dengan depan dibagi samping. Saya tulis saja D per SA. Seperti ini. Depannya adalah BC, sementara sampingnya adalah AB. Kemudian yang di ruas kiri, tangan sudut A, karena sudut A besarnya 40 derajat, berarti kita tulis seperti ini. Tangan 40 derajat sama dengan BC per AB. Lanjut, yang ruas kanan, BC kan diketahui sama dengan berapa? BC itu 10 cm.
Jadi di sini ditulis 10. Sementara AB karena tidak diketahui dan ini ditanyakan, dibiarkan aja seperti itu. Nah, sekarang yang di ruas kiri, tangan 40 derajat. Berapakah nilai dari tangan 40 derajat? Kita akan gunakan kalkulator saintifik. Oke, ini kita clear dulu. Tangan dari 40 derajat itu sama dengan 0,839099631. Oke, kita bulatkan sampai di 3 angka di belakang koma ya, berarti 0,839. Kita masukkan dalam perhitungan. Yang di ruas kiri berarti sekarang 0,839 seperti ini. Kemudian berarti kita kalikan silang ya, 0,839 dikali dengan AB itu sama dengan 10. Dengan demikian AB berarti sama dengan 10 dibagi 0,839, yakni hasilnya yaitu, kita gunakan kalkulator lagi, 10 dibagi dengan 0,839, hasilnya adalah 11,9189. Kalau kita bulatkan di 2 angka berarti 11,92. Karena ini angka setelah 1 adalah lebih dari 5, 8, maka bilangan 1 ini dibulatkan ke atas sehingga ditulis 11,92. Seperti ini. Karena ini hasil pembulatan, biasanya tanda sama dengannya harus diubah dalam bentuk tanda pembulatan itu seperti ini. Ini dibaca, berarti panjangnya AB itu sekitar 11,92. Satuannya adalah cm. Jadi panjangnya AB adalah 11,92 cm. Seperti itu. Terus kemudian bagaimana menentukan panjang dari AC? Ada banyak cara ya. Salah satunya bisa dengan menggunakan Pitagoras, atau bisa juga dengan menggunakan trigonometri. Oke, kalau kita mencari panjang AC, AC itu berarti sisi terpanjang atau ba. Kemudian informasi yang diketahui di sini sudah kita bisa pakai yang sa atau yang de. Misalkan saya pakai yang de seperti ini. Informasi yang diketahui adalah sisi depan de, yang ditanyakan pa. Yang memuat de pa itu adalah yang di sini, sinus. Sehingga kita bisa menuliskan di sini. Siapkan menentukan AC. Ini saya bagi biar tidak terganggu perhitungannya. Menentukan AC berarti itu pakai apa tadi yang ada depannya adalah sin. Nah, kita tuliskan di sini sin dari sudut A itu sama dengan de pa, de per pa. Selanjutnya bisa kita tuliskan yang ruas kiri depannya adalah BC, sementara panjangnya adalah sisi AC. Yang di ruas kiri berarti sin sudut A besarnya 40 derajat. Lanjut, yang di ruas kanan BC kan diketahui, yakni panjangnya 10 cm, sementara AC ditanyakan, sehingga ditulis di sini BC 10, yang bawah biarkan saja seperti itu. Nah, yang di ruas kiri sinus 40 derajat, berapa nilainya sinus 40 derajat? Kita akan gunakan kalkulator. Ini kita clear dulu. Nilai dari sinus
40 derajat itu sama dengan 0,6427871. Kalau dibulatkan 3 angka di belakang koma, diperoleh 0,6423. 2 ini dibulatkan ke atas karena bilangan setelah 2 yaitu 7 lebih dari 5. Ini dibulatkan ke atas yaitu 0,643. Kita tulis di sini, di ruas kiri 0,643 seperti ini. Kemudian tadi dengan cara yang sama kita kalikan silang 0,643 kali AC itu sama dengan 10. Berarti AC itu sama dengan 10 dibagi dengan 0,643. Yang hasilnya adalah kita bisa menggunakan kalkulator. 10 dibagi 0,643 sama dengan 15,5520995. Kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma berarti 15,55. Tetap karena bilangan setelah 5 itu adalah bilangan kurang dari 5. 2 itu kurang dari 5 sehingga 5 ini tidak kita bulatkan ke atas tapi tetap di situ. Jadi panjangnya AC berarti sama dengan 15,55. Satuannya adalah cm. Kemudian tadi karena perhitungan kita adalah merupakan pembulatan, jadi tanda sama dengannya itu dapat diganti dengan tanda seperti ini yang menandakan sebuah pembulatan. Jadi panjangnya AC adalah 15,55 cm. Seperti itu. Selanjutnya, kalau soalnya dibalik bagaimana? Jadi misalkan terdapat sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Kemudian segitiga siku-sikunya saya beri nama A, B, C seperti ini. Diketahui panjangnya AB, misalkan di sini adalah 10 cm, sementara panjangnya AC diketahui adalah 15 cm. Kemudian dengan hanya modal ini ditanyakan, tentukan besar dari sudut A. Oke. Untuk menjawab soal ini, kita akan belajar, saya kenalkan dulu dengan istilah inverse. Jadi inverse dari trigonometri itu apa? Misalkan kita tahu tadi nilai dari sinus 30 derajat tadi sama dengan 0,5. Kemudian sekarang kalau dibalik seperti ini, sin titik-titik sama dengan 0,5. Ini seperti bertanya seperti ini. Sin berapakah yang hasilnya sama dengan 0,5? Nah, pertanyaannya seperti itu. Maka untuk menjawab ini, caranya adalah seolah-olah tanda sinusnya itu dipindahkan ke ruas kanan. Seolah-olah ya. Sehingga nanti yang ditanyakan itu saya kasih tanda tanya tuh sama dengan kalau sinus pindah ke ruas yang lain itu jadi lawannya sinus yang disebut dengan sinus inverse. Nah, ini mirip dengan pembahasan kita di materi sebelumnya yaitu fungsi komposisi dan inverse fungsi. Jadi ketika fungsi sinus itu sebenarnya adalah sebuah fungsi, ketika berpindah ke ruas yang lain dia akan menjadi fungsi inverse-nya yang dilambangkan dengan sinus dipangkatkan min 1 itu dibaca dari inverse dari sinus. Sinus inverse dari 0,5 seperti ini. Dan nilainya sama dengan kita gunakan kalkulator. Di manakah tombol kalkulatornya yang memuat bentuk sinus inverse itu?
Jadi kalau kalian perhatikan di kalkulator, ini saya clear dulu kalkulatornya. Di sini ada tombol INV ya. Ini singkatan dari inverse. Tombol ini berguna untuk mencari nilai inverse dari ini fungsi-fungsi yang ada di sini. Ada sinus, kosinus, logaritma, tangen, dan seterusnya. Kita praktekkan saja. Tadi kita mencari nilai dari sinus inverse dari 0,5 ya. Jadi kita akan coba di sini kalkulatornya. Caranya adalah pencet dulu tombol inverse-nya. Kemudian, nah di sini berubah tombol sinusnya tadi awalnya tulisannya sin, sekarang berubah jadi sin pangkat min 1. Saya ulangi lagi. Awalnya di sini tombolnya sin, cos, tan. Ketika saya pencet inverse, nah sekarang berubah menjadi sin pangkat min 1 itu yang dibaca dengan inverse dari sinus. Oke. Sehingga nanti kalau kita pencet seperti ini, oh, tulisannya kok berbeda, Pak? Ya, istilah lain dari inverse-nya sinus itu adalah ARC sin. ARC itu dibaca dari arcus. Ini cuma tombol aja, simbol aja ya. Sama aja dengan sinus inverse. Ini dibaca arcus sinus atau arcsin gitu. Nah, kita masukkan. Sekarang nilainya tadi yang dicari adalah sinus inverse dari 0,5. Sama dengan. Ini sudah jelas muncul nilai dari sinus inverse-nya 0,5 itu adalah 30. Kembalikan lagi di sini. Jadi kalau gitu tanda tanya yang kita cari itu tadi ini adalah sinus inverse dari 0,5 atau tadi saya tulis ARC sin dibaca arcus sinus. Ini sama saja. Hasilnya adalah pakai kalkulator tadi ketemu 30. Satuannya adalah derajat. Seperti ini. Kita coba dulu dengan yang lain. Kalau kita tahu tadi nilai dari tangen 45 derajat itu sama dengan 1. Sekarang kalau dibalik pertanyaannya, tangen berapakah tangan titik-titik sama dengan 1. Jadi ini ditanyakan nilai tangan sudut berapakah sama dengan 1. Nanti tentu jawabannya harus menuju ke 45 derajat. Bagaimana cara menerapkannya di kalkulator? Oke, pertama-tama kita pindahkan dulu ya tangannya ini di ruas yang lain. Karena itu tangan, kalau berpindah itu fungsi jadi fungsi inverse-nya ya, yaitu tangan inverse dari 1 seperti ini. Oke, bisa diikuti, saya ulangi lagi. Tangan ini dipindahkan, kita mencari yang ini tanda tanya ini, tangannya kita pindahkan ke ruas yang lain, ke ruas kanan, maka akan jadi inverse-nya, tangan inverse 1. Atau ada juga yang menuliskan tombolnya atau simbolnya adalah ARC TAN, yaitu arcus tangen dari 1. Bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan kalkulator. Kita clear dulu ini. Jadi awalnya tombolnya seperti ini normalnya, kemudian kita akan mencari inverse-nya tangan, berarti kita klik tombol inverse seperti ini sampai berubah menjadi seperti ini, tangan pangkat min 1 itu. Kita klik ini. Nah, arcus tangus kemudian dari 1 sama dengan ketemu adalah 45. Jadi nilai dari inverse tangannya 1 itu sama dengan 45 derajat. Kita tulis di sini. Berarti sudut yang ditanyakan itu adalah 45 derajat. Oke. Ini penggunaannya kalkulator dalam menghitung inverse dari trigonometri seperti itu. Baik, kembali lagi ke soal kita tadi, yaitu di sini ada segitiga siku-siku yang diketahui dua sisinya, yakni panjangnya AB itu 10 cm dan panjangnya AC itu 15 cm, seperti ini. Kemudian dengan bermodalkan informasi ini, kalian diminta untuk menentukan besar sudut A, sudut ini. Saya kasih tanda saja. Ini yang ditanyakan.
Oke, bagaimana cara mencarinya? Pertama-tama, kita identifikasi dulu. Kalau ini sudut A, maka kita identifikasi mana itu sisi depan, mana itu sisi terpanjang, dan mana itu sisi sampingnya. Yang paling gampang diidentifikasi adalah sisi terpanjangnya ya, yaitu sisi AC. Kemudian yang berikutnya paling gampang diidentifikasi adalah sisi depan dari sudut A. Ini. Dan yang terakhir sisi samping, sisanya, yaitu sisi AB itu. Baik. Kemudian, lagi-lagi saya ingatkan, mantra kita ya adalah sin, de, pa, kemudian ada kos, sa, pa, kemudian tad, de, sa. Ini akan sangat berguna sekali ya, walaupun sangat sepele, seolah-olah kayak nggak penting sekali, tapi sangat berguna. Oke, ini saya kotai lagi biar diingat-ingat. Oke, seperti ini. Nah, sekarang informasi yang diketahui di situ adalah sisi samping, yaitu 10 cm, sa, kemudian sisi terpanjang, pa, 15 cm. Yang ada sa sama pa-nya itu mantra yang mana ini? Yang ini ya, cosinus. Jadi kita tuliskan di sini, cosinus dari sudut A itu sama dengan cos itu apa ya? Samping perpanjang. Seperti ini. Berarti cosinus dari sudut A itu sama dengan sa-nya adalah sisi AB. Sementara sisi terpanjangnya adalah sisi AC. Seperti ini. Lanjut, cos A itu sama dengan, karena AB-nya sama dengan 10 cm dan AC-nya 15, berarti ruas kanan itu ditulis 10/15. Seperti ini. Atau berapa itu? 10/15. Ya biarkan aja seperti itu ya. Selanjutnya, karena kita akan mencari sudut A, di fokus kita adalah mencari ini, maka kita pindahkan cosinusnya ke ruas yang lain. Sehingga yang ruas kiri hanya ada A, itu besarnya sudut A. Kemudian cosinusnya pindah ke ruas lain menjadi cosinus inverse dari 10/15. Seperti ini. Dengan menggunakan kalkulator, kita clear dulu. Kita pastikan sudah memencet tombol inverse. Kemudian dari cos, ya berarti cos inverse dari 10/15. Hasilnya adalah ini. Jadi cos inverse dari 10/15 adalah 48,1896851. Dan jika dibulatkan ke dua tempat desimal atau dua angka di belakang koma, itu menjadi 48,19. Karena bilangan setelah 8 itu lebih dari 5, 9 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas ya. Jadi 48,19. Nah, demikian diperoleh besarnya sudut A itu sama dengan 48,19. Satuannya adalah derajat. Lagi-lagi saya ingatkan, karena ini merupakan pembulatan, maka tanda sama dengannya kita modifikasi sedikit, yang menandakan ini adalah pembulatan. Semudah itu ya. Baik, materi hari ini tentang menggunakan kalkulator dalam perhitungan perbandingan trigonometri saya sudahi. Sampai bertemu lagi pada materi-materi kita selanjutnya.